Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak. Selamat malam Paulus. Bapak. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Paulus. Selamat malam Bu, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Ye, baik Bapak Ibu, saya akan izin share screen dulu. Halo, apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum terlihat Belum Pak. ada Pak. Belum Pak. Belum ada, ya, oke. Ya, sebentar. So bad. Oh. Sebentar. Belum bisa muncul nih. Kenapa Pak? Belum muncul nih, belum muncul. Bentar, apanya ya ini. Kok enggak bisa muncul gambarnya. Apanya ya?
sebentar. Belum terlihat ya Bapak Ibu. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Nggak bisa. Hanya ya. Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Oke. Pak. Sudah Pak. Oke. Baik, sekarang saya mulai aja. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan analisa SWOT? Baik, sekarang saya mulai aja. Analisa SWOT itu adalah analisis. Jadi apa yang dimaksud SWOT? Strength, weaknesses, opportunity, and threat. Nah, analisa SWOT Maaf, suaranya menggema, Pak Paulus. adalah analisis. Halo, strength, sekarang nggak menggema aja. Weaknesses, halo, opportunity and threat. Halo, bisa kedengaran Bapak Ibu? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Suaranya putus-putus, Pak. Terputus-putus. Sekarang bisa kedengaran Bapak Ibu? Halo? Iya, baik, iya. Pak. Ya, Baik, bisa Pak. Pak. Sudah Oke. kedengaran, Pak. Baik, jadi yang dimaksud dengan analisa SWOT itu tadi sudah saya sebutkan. Itu adalah analisis, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Analisis ini sebetulnya adalah penggabungan antara analisa lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang telah kita bicarakan dalam hari Senin yang lalu, ya, hari Senin yang lalu kita sudah bahas mengenai analisis lingkungan itu isinya apa saja. Ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Bapak Ibu mau memulai dari eksternal boleh, mau dari internal lebih dahulu juga monggo. Tidak ada aturan yang baku bahwa suatu analisis itu harus dimulai dari internal dulu, eksternal dulu. Tidak. Mana yang lebih mudah bagi Bapak Ibu, monggo silahkan dilakukan. Nah, analisa eksternal itu akan menghasilkan yang namanya peluang dan ancaman. Sementara yang internal itu akan menghasilkan yang namanya
kekuatan dan kelemahan. Jadi analisa SWOT itu sebetulnya adalah analisa tabulasi silang. Tabulasi silang antara kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada di sekitaran perusahaan. Nah, tujuannya apa? Ini akan dipakai untuk merumuskan strategi. Sehingga nanti, ya, setelah melakukan analisa SWOT, kita akan mengetahui posisi perusahaan itu ada di mana. Apakah di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kalau sudah tahu posisinya, baru nanti kita akan merumuskan strategi generiknya. Strategi generiknya. Analisa SWOT, ya Bapak Ibu bisa pakai baik di tingkat korporasi maupun di tingkat SBU, Strategic Business Unit atau Unit Business Strategis, yang mengatakan seperti itu, atau juga pada fungsi-fungsi manajemen, fungsi-fungsi perusahaan. Bisa di MSDM, di keuangan, maupun pemasaran dan yang lainnya. Jadi analisa SWOT ini sebetulnya sudah familiar, Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu kenal. Tapi itulah yang akan kita gunakan, ya, itulah yang akan kita gunakan untuk melakukan analisa bagi perusahaan, khususnya di dalam manajemen strategik, guna memunculkan adanya strategi. Pasti nanti yang muncul itu adalah strategi generik, strategi pada umumnya. Nah, dari strategi yang sifatnya umum, itu nanti akan kita turunkan ke dalam strategi-strategi yang sifatnya spesifik, ya, strategi-strategi yang sifatnya spesifik. Nah, strategi-strategi yang sifatnya spesifik ini itu yang akan membedakan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena di dalam strategi yang lebih spesifik itu pasti kita akan mempertimbangkan dengan kondisi perusahaan dengan sumber daya yang kita miliki. Sehingga Pak Paulus, apa, Bapak PPT-nya Ibu? tidak kelihatan, Pak. Kenapa, Bu? PPT-nya tidak muncul ya, Pak? Kalau tadi sudah muncul dulu katanya. Ini hilang enggak lagi. ada. Hilang lagi, Pak. Lagi, Pak. Oh, ini saya ulangi lagi. Kok malah hilang lagi ya? Kok nggak muncul lagi nih apa? Ada kelihatan tidak Bapak Ibu?
Halo. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Masih belum, Pak. Aduh, sebentar. Kok hilang lagi ya? Bentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Halo, Sudah, Pak. sudah. Sampun, Oke, Pak. oke. Oke, Sudah, baik. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi analisa SWOT itu bisa dilakukan di berbagai tingkatan, baik korporasi maupun SBU atau business unit maupun di tingkatan tingkatan fungsional, ya misalkan pemasaran, keuangan, SDM atau yang lainnya. Oke. Lanjut saya dengan slide yang berikutnya. Nah, ada beberapa tahapan yang Bapak Ibu harus lakukan di dalam membuat analisa SWOT. Ya, karena nanti tahapan-tahapan ini menjadi penting. Kita tidak bisa ya membuat analisa SWOT hanya dikelompokkan. Strength, kekuatan, A, B, C, D, E. Terus kemudian kelemahan dibuat A, B, C, D, E. Dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu. Tapi ada aturan-aturan yang harus ditaati. Ya, yang harus ditaati. Nah, langkah-langkah penyusunan analisa SWOT itu bagaimana? Yang pertama, kita harus menyusun faktor-faktor internal. Jadi, Bapak Ibu kalau menyusun harus urut. Mau internal dulu boleh, eksternal dulu juga boleh. Jangan sampai Bapak Ibu mencolot-mencolot. Dari internal mencolot kemudian eksternal. Nanti balik lagi ke internal, itu nggak boleh. Ya. Tapi Bapak Ibu harus diurutkan sesuai kelompoknya. Misalkan kita mulai dari sisi internal. Oke. Sisi internal Bapak Ibu mau membuat apa? Kekuatan dulu. Oke. Kalau sisi internal itu kan lebih banyak berfokus pada fungsi-fungsi manajemen. Oleh karena itu, ya kalau berpijak pada fungsi-fungsi manajemen, maka harus Bapak Ibu urutkan. Misalkan mulai dulu dengan manajemen pemasaran, ya, terus kemudian manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen sumber daya manusia, misalkan. Ya. Nah itu Bapak Ibu cari dulu apa-apa yang menjadi kunci suksesnya, faktor kunci suksesnya, dan apa yang menjadi faktor kunci sukses bagi perusahaan. Jadi apa yang menjadi kekuatan-kekuatan? Misalkan, kalau Bapak Ibu memulai dari fungsi manajemen pemasaran, ini dari sisi internal, Bapak Ibu mulai dari manajemen pemasaran, pasti Bapak Ibu akan melihat yang pertama adalah jumlah pelanggannya. Ya, jumlah pelanggannya bagaimana. Terus kemudian market share-nya. Market share itu adalah perbandingan antara penjualan perusahaan dengan penjualan industri. Kalikan 100, nanti ada berapa persen. Bagaimana dari waktu ke waktu. Terus bagaimana dengan kesetiaan pelanggan. Bagaimana dengan produk kita. Bagaimana dengan saluran distribusinya, bagaimana dengan harga jualnya. Kan itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk lagi ke manajemen operasi.
Manajemen operasi, Bapak Ibu pasti akan berbicara mengenai bagaimana masalah persediaan bahannya, bahan bakunya. Kalau perusahaannya itu adalah bergerak di bidang trading,